Malaman ya. Nah, kalau dulu waktu ngaji sama Yarham itu baca tafsir belakangan, karena kata dia berpendapat baca tafsir itu berat gitu. Jadi kalau udah di dulu udah udah terkuras gitu. Baca tafsir itu waktu itu kalau nggak salah baca itu Tanwirul Qulub, Sahih Bukhari, ada 3. Terakhir ada tafsir Jalain. Nah, baca tafsir itu terakhir karena menurut beliau tafsir itu berat. Jadi kalau udah baca tafsir itu udah menguras tenaga, itu capek. Dia terakhir. Tapi ada juga ulama yang tafsir duluan, karena secara urutan maratib itu Al-Quran, hadis, fikih, tafsir semacam ya. Iya, itu hanya nggak apa-apa kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summaru abaihi wa ikhwani anbiya'il mursalin wa likulli sahabati ajma'in ulama salihin masyayikh fiddin wal fuqaha al muhaddisin wa mufassirin summaru abaina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina khalatil masyayina walijal muslimin wal muslimat wal minin wal nas ruhi syekh Haji Muhammad Ma'mun Haji Abdul Rahman Sumaruhi walidi Haji Hashim Haji Mahbub Sumaruhi syekh min syekh Haji Utsman Farab bin Muhammad Rawi Sumaruhi syekh min syekh Isa Al-Fadani Sumaruhi syekh min syekh Ismail Zain Al-Yamani Sumaruhi syekh min syekh Haji Muhammad Bakir bin Marzuki Sumaruhi syekh Haji Abdul Habib Haji Abdul Samad Sumaruhi syekh Muhammad Syafi Hazami Sumaruhi syekh Irfan Hilmi Sumaruhi syekh Abi Arwi Syekh Al-Kaf Sumaruhi syekh Abdul Muhammad Khalid Al-Maghribi Sumaruhi syekh Muhammad Amin Al-Hari Al-Makisi Allahumma Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa nastaqil hadithi kitabun wa qal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya Razzaqu ya Karim iftah lana futuhal arifin bijudika karamika ya akramal akramin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil ila Imam al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sarah bin Musa at-Tirmidzi lan qala babu ma jaa fi takhlilil lihyati. Haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Abdul Karim bin Abi Mukhariq Abi Umayyah an Hassan bin Bilal radhiyallahu qala ra'aitu Ammar bin Yasin tawadda'a fa takhallala lihyatahu faqila. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a fi takhlilil lihyati. Bab tentang menyela-nyela jenggot. Wa bi ilaihi qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Abdul Karim bin Abi Mukhariq Abi Umayyah an Hassan bin Bilal qala ra'aitu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu tawadda'a fa qallala lihyatahu faqila lahu aw qala faqultu lahu atukhallilu lihyataka qala wa ma yamna'uni wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu. Riwayat dari Hasan bin Bilal
Ia berkata, aku melihat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ia berwudu, lalu dia menyela-nyela jenggotnya. Lalu dikatakan kepada dia, atau ia berkata, lalu aku bertanya kepada dia, apakah engkau menyela-nyela jenggot engkau? Ia menjawab, dan apa yang mencegahku? Demi sungguh aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyela-nyela jenggotnya. Wabihi ilaihi qala haddatsana ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Sa'id ibn Abi Arubah an Qatadah an Hasan ibn Bilal an Ammar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara mithlahu. Qala Abu Isa wa fil babi an Uthman wa Aisyah wa Ummi Salamah wa Anas wa ibn Abi Aufa wa Abi Ayyuba. Qala Abu Isa wa sami'tu Ishaq bin Mansur yaqulu sami'tu Ahmad bin Hanbal qala Ibn Uyainah lam nasma' Abdul Karim min Hasan bin Bilal hadis at-takhlili. Qala Muhammad bin Ismail asahhu syai'in fi hadzal babi hadis Amir bin Syakik an Abi Wa'il an Uthman. Qala Abu Isa wa qala bihadza aktsaru ahli al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum ra'au takhlil al-lihyati wa bihi yaqulu Syafi'i. Wa qala Ahmadu in saha an takhlil al-lihyati fa huwa jaizun. Dan berkata Imam Ahmad, jika dia lupa dari menyela-nyela jenggot maka itu boleh. Wa qala Ishaqu in tarakahu nasiyan aw muta'awwilan ajza'ahu wa in tarakahu amidan a'ada. Dan berkata oleh Ishaq, jika dia meninggalkan menyela-nyela jenggot hal keadaannya lupa atau mentakwil maka itu cukup, dan jika dia meninggalkannya hal keadaannya sengaja maka dia mesti mengulang. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Yahya bin Musa qala haddatsana Abdul Razzaqi an Israila an Amir bin Syakik an Abi Wa'il an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu. Riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah beliau menyela-nyela jenggotnya. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahihun. Ya, jadi babu maja fi takhlil ya. Dari semua yang dikutip oleh Pak Tirmizi, ini hadisnya semuanya hadis fi'liyah semua kan ya. Dari Yasir bin Ammar, Ammar bin Yasir terbalik ya, Ammar bin Yasir, dan juga yang terakhir dari Sayyidina Utsman ya, Sayyidina Utsman bin Affan, itu kan semuanya apa? Semuanya hadisnya hadis fi'liyah gitu ya. Fi'liyah artinya praktek Rasulullah SAW yang diabadikan oleh para sahabat. Jadi ada beberapa hal yang perlu harus diperhatikan dalam memahami hadis fi'liyah. Di antaranya adalah sudut pandang atau dari arah mana melihatnya dan bagaimana atau bahasa apa yang digunakan untuk mendeskripsikannya. Maka kebanyakan hadis fi'liyah itu terjadi ikhtilaf. Di mana yang paling banyak ikhtilaf adalah kasus sholat. Kenapa? Karena sholat itu rata-rata fi'liyah. Kan Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat. Ikan melihat. Aku sholat, ketika dilihat kemudian diapakan? Dideskripsikan kan, diceritakan. Nah itu faktor yang pertama, dari sisi mana dia melihatnya. Melihatnya sisi mana itu kan berbeda-beda. Melihat sudut pandang orang melihat itu berbeda-beda. Yang kedua, bagaimana membahasakannya. Artinya membahasakannya itu dalam tanda kutip membuat kata-katanya itu bagaimana. Kan kata-kata itu kemudian dipahami oleh orang yang mendengar. Karena kan orang yang sedang tidak melihat kan. Misalnya ketika disebutkan bahwa Nabi menekan bagian lambungnya yang sebelah kiri yang begini gitu kan menekan itu ternyata akhirnya kan ada yang bersangat kan sampai yang begini mah gitu kan, padahal kan hanya yang bisa menekan gitu. Tapi itu kan karena apa, bahasa yang digunakan. Keduanya sudut pandang, artinya dari arah mana melihatnya. Nah hadis lihyah ini tentu saja
karena Rasulullah SAW mempunyai jenggot, ya akan terlihat begitu indahnya ketika beliau jenggot. Tapi pertanyaannya, ketika yang nggak punya jenggot macam kita, bagaimana gitu kan? Gimana jenggotnya? Ya, apakah harus mengikuti sunnah begini juga gitu? Nah, ya kan jenggotnya masih gini. Nabi jenggotnya lebat dan juga apa namanya? Apa kalau kita bewokan gitu ya? Ya jemur gitu kan? Ya bagus lah, enak lah kita. Kemudian kan bagi kita apa tetap harus lihyah gini. Nah, maka kemudian diambil kesimpulan bahwa itu hanyalah untuk memastikan usul ma ila usulihi. Jadi sampainya air kepada pongkol ini gitu kan. Kenapa? Karena dia bagian dari wajah. Jadi yang ada di wajah. Nah, maka bagi kita yang kalau sudah usul ma udah sampai air ya sudah, nggak mesti apa? Nggak mesti apa namanya? Lihyah apa? Ini lagi apa tahlil lagi, karena ya apa yang mau ditahlil, orang sudah masuk air semua gitu ya. Walaupun jenggotnya panjang, tapi kalau misalnya hanya sedikit gitu ya. Nah, kedua dari hadis yang pertama, Yasir Ammar bin Yasir ini ada kita lihat bahwa ternyata tidak semua sahabat mengetahui tentang hal tersebut, atau tabi'in tidak mengetahui perihal tersebut, karena ketika Ammar bin Yasir melakukan itu ya, melakukan praktek tahlil ya, maka dikatakan kila atau qala. Artinya kalau kila itu ada yang bertanya. Kalau qala mungkin yang bertanya langsung apa? Hasan bin Bilal ini yang bertanya. Oh qala itu Hasan ya. Ini kan Hasan perawinya kan. Aku melihat Ammar bin Yasir. Nah, ya Ammar bin Yasir kok wudunya tahlil ya. Ya, tahlil ya. Maka kan atakhallilu lihyataka, apakah kamu mentahlil, menselat-selat akan jenggotnya? Kalau wa yang nauni, memang siapa yang melarang aku? Kalau gitu, kenapa? Dia berdalil ya, walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu. Jadi kan tidak, yang hadis pilih tidak semua sahabat apa menyaksikan gitu, karena ketika Rasulullah artinya begini. Kita kalau kita ilustrasikan, memang Rasulullah sebagai public figure, segala sesuatu yang dilakukannya menjadi contoh ya, uswah. Tapi kan nggak jadi apa istilah kita bilang, nggak jadi tontonan. Artinya ketika Nabi begitu pada keliling nonton gitu, oh begitu ya, gitu kan nggak gitu kan. Artinya Nabi mempraktekkan ya, bagian yang melihat ya melihat gitu, yang tidak melihat mungkin tidak melihat, artinya yang keluar wudhu. Tapi juga kita jangan bayangkan misalnya kayak Nabi wudhu terus semuanya berkeliling liatin Nabi, kan nggak gitu kan ya. Artinya wajar-wajar saja kalau apa ada sahabat yang, atau ada tabiin, apa tabiin, ada sahabat yang nggak apa, yang nggak tahu gitu, nggak tahu praktek. Jadi di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa tidak seluruh hadis itu diketahui oleh apa para sahabat. Ada sahabat yang tidak mengetahui riwayat itu. Nah, maka kemudian para sahabat juga mempunyai sikap yang apa bahasa kita, yang berbeda-beda dalam menyikapi periwayatan. Nah, yang paling keras tanda kutip, kalau menurut saya yang paling keras dalam hal ini adalah bagaimana sikap Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau punya sikap kalau ada hadis yang beliau antara yang riwayat beliau dengan orang lain itu bertentangan, dia lebih memegang riwayatnya sendiri. Ya, artinya ada riwayat dia dengan orang lain, itu beliau pahami dengan periwayatan, itu lebih megang periwayatan walaupun orang lain meriwayatkan. Maka Siti Aisyah juga pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah nggak pernah sholat duha kan. Aisyah itu kan bukan memastikan bahwa Rasulullah sholat duha, ternyata ada riwayat lain kan, riwayat Ummu Hani gitu kan, ada Rasulullah sholat duha gitu. Tapi Aisyah berpegang pendapatnya sendiri, mungkin perempuan begitu ya. Iya, jadi ya banyak, tapi ini juga punya argumentasi seperti berpegang pada pemahaman teks Al-Quran gitu kan ya, seperti beliau langsung mengkritik Nabi ketika man husiba uziba, langsung diperbandingkan dengan ayat Quran. Di Quran katakan tasawfa yuhasabu hisaba yasira, itu nabinya masih ada. Tapi ketika Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar,
Abu Sa'id Al-Khudri, bahkan Abu Hurairah meriwayatkan al-mayyitu yu'azzabu bibukai ahli. Itu Siti Aisyah langsung mengkonter riwayat itu dengan berdasarkan ayat Al-Quran juga, wala taziru waziratu wizra ukhra. Tapi beliau juga mengetahui hadis itu dengan pemahaman sendiri bahwa pemahaman yang dilakukan oleh Umar Khattab dianggap salah gitu. Yang dimaksud di situ adalah bahwa Rasulullah melihat orang Yahudi yang wafat, keluarganya menangisi gitu. Nah, terus mayatnya disiksa sedangkan keluarganya menangisi gitu istilahnya. Jadi bukan karena tangisan keluarga dia disiksa gitu, karena dasar hukum yang diambil ayat Al-Quran. Tapi kan kalau begitu kita nggak bisa memenangkan atau mengalahkan. Kalau Al-Quran membandingkan dengan hadis, tentu saja yang menang yang mana? Al-Quran gitu kan ya. Jadi kita Aisyah tuh pinter pakai itu, tapi pemahaman yang hadis itu ditakwilkan oleh beliau ya, bahwa bukan seperti itu pemahamannya gitu. Jadi itu artinya apa? Para sahabat tidak semuanya tahu riwayat itu ya, tahu hadis yang itu semuanya kan, karena dalam kasus-kasus yang banyak seperti Umar Khattab radhiyallahu anhu kan pernah atau sering bergantian dengan saudara tetangganya ya, karena beliau tinggalnya awali, artinya bagian pinggiran kota Madinah. Jadi kalau tetangganya datang, beliau nggak datang, nanti nanya informasi apa yang wahyu yang turun atau ada apa, kan begitu kan, bergantian. Ya mungkin ada yang tersampaikan secara utuh, ada yang tidak tersampaikan. Yang keduanya redaksinya itu. Maka ketika terjadi kasus Ila gitu kan dianggapnya Nabi menceraikan selisihnya. Jadi kan ya informasi gitu kan. Sampai Umar Khattab harus melakukan klarifikasi terhadap informasi itu. Datanglah ke rumah Hafsah gitu kan ya. Apakah betul engkau kalian telah diceraikan oleh Rasulullah? Kata Hafsah, aku nggak tahu gitu kan. Karena Nabi hanya bersumpah untuk gitu ya. Apakah itu cerai atau bukan itu kan nggak tahu. Nah, di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa hadis fi'liyah itu ya tidak semua sahabat tahu gitu kan. Juga apalagi tabiin tentunya yang informasi dari sahabat kan, karena nggak lihat langsung. Nah, jadi ketika seorang sahabat mempraktekkan itu, yang lain bisa bertanya, kok gitu ya gitu kan. Kok kamu begitu? Iya, aku kan ngelihat Nabi begitu kan gitu kan. Dan tapi juga sikap para sahabat terkadang ya berbeda-beda tentang mencikapi hadis tersebut. Juga bukan hanya sahabat, kalau sahabat lebih dekat ke Rasul wajar, tapi tabiin juga kan memiliki sikap yang berbeda. Contoh yang hadis yang pernah kita ceritakan, Umar Khattab meriwayatkan jangan kalian larang, atau kalau istri kalian itu minta izin di malam hari untuk pergi ke masjid kan. Maka Umar Khattab kan istrinya itu pernah ditanya, kenapa engkau berani datang ke masjid di malam hari, sedangkan Umar Khattab itu orang yang galak, keras, dan pencemburu. Kata istrinya, nama Atika itu, karena Umar Khattab takut dengan hadis Rasulullah. Hadis yang mana ya? Hadis yang mengatakan jangan kamu halangi apabila istri kalian itu minta izin untuk ke masjid sholat berjamaah gitu. Umar itu tunduk dengan hadis itu, walaupun orang yang keras. Nah, Abdullah bin Umar, anaknya Umar Khattab itu pun sama, mereka itu juga tunduk. Tapi ketika hadis ini sampai di telinga Bilal ini anaknya Abdullah bin Umar, itu mengatakan, aku akan melarang istriku untuk datang ke masjid, karena itu akan menjadi bahasa kita itu alasan untuk keluar rumah gitu. Nah, Abdullah bin Umar marah. Qultu qala Rasul wa qultu. Jadi artinya aku katakan Rasul bersabda, tapi kamu mengatakan aku di sini artinya Rasulullah, aku sampaikan pesan Rasul, tapi kamu memegang pendapat ini ya. Qultu qala Rasul wa qultu gitu. Kamu mengatakan menurut aku gitu. Nah, itu kan beliau sangat marah, dan sampai diriwayatkan belum pernah semarah itu bersikap, karena kan Abu Umar itu termasuk orang yang orang yang tawadu ya, orang yang zuhud, belum pernah marah. Kenapa? Tersinggung dengan hadis yang dibacakan tapi disikapi begitu oleh
anaknya sendiri. Nah, setelah itu dia nggak mau ngomong lagi kepada Bilal selama beberapa hari, katanya nggak mau ngomong saking keselnya. Artinya di situ punya sikap yang berbeda pemahaman. Ya jangankan pengetahuan. Jadi dari sini kita sudah ketahui bahwa ternyata hadis Rasulullah SAW itu tidak semua sahabat tahu. Untuk pengetahuan ya, lain lagi untuk apa? Pemahaman lebih lagi. Maka Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi ini kepandaian beliau. Ketika riwayat hadis yang pertama itu riwayatkan oleh Ammar bin Yasir, tapi beliau juga mengatakan bahwa ini juga wa fil bab an Utsman wa Aisyah wa Muslamah wa Anas bin Malik wa Abi Aufa dan Abi Ayyub. Itu juga kan para sahabat yang meriwayatkan hal yang sama. Jadi bukan hanya Yasir bin Ammar ya, sebaliknya Ammar bin Yasir, karena Yasir itu bapaknya ya. ini kan termasuk awalnya asal. Jadi yang termasuk awal-awal masuk Islam ya, karena termasuk keluarga budak ya. Yang syahid itu kan Yasir ya, dengan ibunya Sumayyah ya. Sumayyah itu kan yang syahid yang di Mekah ya. Pertama kali syahid itu Sumayyah, kemudian ayahnya Yasir. Tapi Ammar bisa selamat karena melakukan diplomasi yang akhirnya memunculkan hadis yang bahwa kalau hati tetap beriman walaupun lidahnya mengungkapkan ke kafir tetap dianggap beriman. Itu kan kasusnya Ammar bin Yasir gitu kan ya. Ayo kita lanjutkan. Babu ma jaa fi masr rasi annahu yabda'u bi muqaddam ar-rasi ila muakhkharihi. Bab tentang mengusap kepala, bahwasanya dia itu memulai dengan bagian depan kepalanya sampai bagian belakang kepala. Abi qala haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari wa haddatsana Ma'ni bin Isa al-Qazzazu wa haddatsana Malik bin Anas an Amr bin Yahya an abihi an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddam ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu thumma ghasala rijlaihi. Riwayat dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalanya dengan kedua tangannya, lalu beliau memulai bagian depannya dengan kedua tangan beliau dan bagian belakangnya. Lalu beliau memulai pada bagian depan kepalanya, kemudian menjalankan kedua tangannya sampai ke tengkuknya. Kemudian beliau mengembalikan keduanya sehingga kembali ke tempat yang dia mulai. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya. Qala Abu Isa wa fil babi an Muawiyah wal Miqdam bin Ma'di Kariba wa Aisyah radhiyallahu anhum. Qala Abu Isa hadis wa Abdullah bin Zaid asahhu syai'in fi hadzal babi wa ahsanu wa bihi yaqul Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Ya, ini di sini kesimpulan hukumnya ini kalau katakan wa bihi yaqul Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Walaupun Imam Syafi'i ada mazhab Syafi'i bahkan ya yang 3 lembar itu kan ya cukup bisa memadai itu, karena mengambil argumen dari famsahu bi ru'usikum, ya kata bi ru'usikum menunjukkan bahwa tidak harus seluruhnya semuanya. Tapi kalau mazhab Ahmad bin Hanbal ya dengan teks hadis itu seluruhnya. Nah, keduanya periwayatan di sini dari Anas Malik bin Anas, kemudian Amr bin Yahya dari Abdullah bin Zaid ini dengan redaksi masahara saubiyadaihi ya kan, itulah maka yang redaksi yadun itu kan umum. Nah kan yang digunakan kaf ya, bukan kan kaf, bahkan butunul kaf ya, bukan yadun setangan ini kan. Makanya itulah nanti ada perdebatan ulama tentang fansahu biwujuhikum wa aydiyakum, yang aydiyakum itu mana gitu kan ya. Walaupun mazhab Syafi'i kan ya ilal marafiq ininya gitu mazhab Syafi'i, tapi Imam Malik ya Hanbal ya hanya sekedar ini ya. Itu dengan kata-kata yad itu. Maka ketika menyapu menyapu kepala dengan tangannya, maka yang masuk tangan ya ini kaf, bukannya tangan seluruh tangan ya, ini kaf ini. Maka kemudian faqbala bihima wadbaro ya, diapain?
dimajuin terus apa? Dimundurin. Bada'a bi muqaddami rasi, muqaddam bagian depan kepala ya. Rasihi. Terus summa zahaba bihima bi apa? Biadi. Jadi zahaba bihima biadi ila qafa. Qafa itu apa? Tengkuk ya, ke sini sampai sini. Summa raddahuma, dia apa? Dibalikin lagi hatta rajila makan ladzi badamil. Dia mulai sini. Jadi dari sini kalau di fikih di ada apanya? Juknisnya jelas ya. Nah, ada ini apa namanya? Ibu jari diletakkan di apa? Kalau bahasa ini ditempelengan kalau bahasa Matawi. Apa? Pelipis. Pelipis terus dipertemukan jari-jari gitu kan gitu. Kalau di fikih gitu kan kita baca terus dijalankan dia apa? Di awal karena muqaddam itu ya tempat awal depan itu. Muqaddam terus dijalankan kemana? Ke belakang ila qafa terus sumarad dahuma dibalikin lagi. Nah, itu. Nah, jadi ini berlaku untuk laki dan perempuan. Karena di sini sekali lagi apa namanya riwayatnya apa? Fi'liyah kan? Ya kan fi'liyah ini. Nah, kalau dia fi'liyah ya tentu saja Rasulullah yang praktekkannya kayak laki-laki. Karena Rasulnya laki-laki kan. Karena kalau kita ngajar yang perempuan gimana Ustaz? Itu kan gitu ya. Ya kan laki ya perempuannya sama begitu juga. Makanya kan disuruh sampai qafah. Jadi artinya nggak ngikutin panjangnya rambut lah, rambutnya panjang kan. Jadi sampai qafah itu sampai tengkuk ya rambutnya mau sampai belakang tetap saja dia sampai apa? Sampai tengkuk saja gitu, nggak sampai belakang semuanya. Karena riwayatnya Rasulullah aja rambutnya apa? Panjang kan lebat ya sampai riwayat sampai bahu gitu. Artinya ketika ini ya sampai qafah makanya yang disapu itu yang masa itu apa? Kepala bukannya rambut gitu kan ya. Kan masuk roksi kan bukan masuk syari gitu. Ya, maka ujung pangkal kepala ya sampai tekuk ini gitu ya. Nah, itu. Jadi itulah prakteknya. Kemudian kenapa ada perbedaan nanti dalam permasalahan seberapa banyak? Karena penafsiran dari apa? Fansahu biru usikum itu di ayat Quran itu. Nah, kalau lihat dari sana, maka praktek harusnya aplikasi atau apa ya istilahnya pengamalan pemahaman dari biru usikum ya hadis Nabi ini gitu. Ya, jadi seperti itu normalnya, maka ini dianggap akmal, apa yang paling sempurna itu seperti itu. Ya, jadi ya kalau nggak biasa repot, kita harus biasakan ya. Biasakan sudah gitu kan. Nah, di sini nanti juga ada perdebatan karena tidak disebutkan kamarah berapa kali gitu. Maka kemudian mengatakan cukup 1 kali. Ya, bahkan di sini lihat summa goslari jaihi. Kemudian apa? Basuh 2 kaki. Mana kuping? Emang dalam hadis enggak ya, hadis untuk ini apa? Telinga enggak ada gitu kan ya. Makanya kan di Al-Quran juga enggak ada kan ya? Di Al-Quran enggak ada kan enggak ada masalah penyapuan apa di telinga, enggak ada. Jadi pas sudah itu langsung apa? Ausilu apa warjulakum ila ka'bain kan? Apa kaki sehingga mata kaki enggak ada telinga itu. Maka kemudian telinga ada yang menghukumkan sunnah gitu kan. Ada yang bukan sunnah. Bahkan nanti kita lihat ada yang apa namanya menggabungkan antara air bekas basuhan apa sapuan kepala dengan apa kopi itu satu, jadi nggak pakai air yang apa yang baru. Ya lanjut lagi. Babu maja annahu yabda'u bi muakhkhari ra'si, bab tentang memulai pada bagian kepala, bagian belakang kepala. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Bishr bin Mufaddali an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Rubayy binti Muawwidh bin Afra radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi marrataini bada bi muakhkhari ra'sihi thumma bi muqaddamihi wa bi udunayhi kiltayhima yuhurihima wa butunihima. Riwayat dari Rubayy binti Mu'adz bin Afra radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalanya 2 kali. Beliau memulai dengan bagian belakang kepalanya, kemudian bagian depannya, dan dengan 2 telinganya, kedua-duanya.
bagian luar keduanya dan juga bagian dalam keduanya. Qala Abu Isa hada hadisun hasanun wa hadisu Abdullah bin Zaid asahhu min hada wa ajwadu isnadan wa qad dhahaba ba'du ahli al-Kufati ila hadal hadisi minhum Waqi' ibn al-Jarrah. Ini kelihatan juga kan bahwa sebaliknya ya dawu bi muakhari Rosidi apa? Soal apa? Dari belakang ya. Terus ada qaidnya marratain wa kalina. Terus juga ada yang lain lagi apa? Wa bi uznaihi kiltaihima, dan apa? Dan juga apa? Dua telinganya. Nah, kiltaihima mana kiltaihima itu? Dengan dua apa tadi? Dua tangannya itu kan? Terus bagian apa? Bagian dalam, bagian luar. Nah, seolah-olah tidak ngambil air apa? Air yang baru. Ini juga nanti sini. Nah, tapi di sini tadi kalau yang di atas itu riwayatnya oleh apa? Abdullah bin Zaid ya. Nah, yang di sini oleh apa? Ar-Rubai binti Mu'awiz bin Afra. Perempuan apa laki nih? Nah, ya kan? Ya kan ya? Ini orang Ansor ya. Orang Ansor apa istilahnya? Apa kalau kita bisa katakan? Ini kan juga fi'liyah juga. Melihat juga gitu. Jadi dari Rubai Ansor itu Anna selama biasa itu melihat kan ya. Kalau Zaid bin kalau Abdullah bin Zaid wajar gitu kan. Nah, tapi kalau seorang perempuan kalau yang meriwayatkan Siti Aisyah wajar gitu ya. Karena istri Rasulullah atau yang istri yang lain. Tapi ketika perempuan lain yang meriwayatkan ketika melihat itu yang saya bilang sudut pandangnya di mana. Kenapa? Karena diriwayatkan kaum perempuan akan sangat sulit mendekat Rasulullah ketika ada kaum laki-laki karena dia akan tersingkirkan, akan terbelakang. Maka kaum perempuan pernah meminta waktu kepada Rasulullah untuk khusus kita ngaji khusus gitu. Akhirnya diberikan waktu setiap hari Kamis oleh Rasulullah untuk khusus kaum perempuan itu karena mereka nuntut. Nah, di sini jadi pertanyaan, makanya hadis Subai bin Mu'awiz ini bin Afra ini wajar kalau ulama mazhab tidak menjadikan sebagai dalil utama dibandingkan yang hadis yang tadi gitu. Kenapa? Personal periwayatnya juga bukan meragukan adalahnya karena kullu sahabi udul kan ya. Semua sahabat udul, tapi tadi perspektif yang digunakan oleh perempuan ketika semacam ini itu dari mana gitu kan. Kalau dia mendekat langsung itu sangat bukan mustahil sih, diragukan kalau memang banyak kaum laki-laki. Tapi kalau yang mendekat langsung, kalau dia ahlul bait artinya keluarga Rasulullah mungkin bisa terjadi. Misalnya Siti Aisyah menceritakan ya wajar gitu lah ya kan bisa dekat sekali gitu. Nah, jangankan wudunya, mandinya pun bisa menceritakan atau misalnya Fatimah bisa menceritakan itu, tapi ketika orang lain menceritakan itu agak sulit dipahami. Atau wanita-wanita yang memang sudah akrab dekat Rasulullah, misal Ummu Salamah, Ummu Sulaim, ibunya dari Anas bin Malik yang sejak awal berkhidmat pada Rasulullah itu, atau misalnya pembantu Siti Aisyah, Barirah, ya itu juga bisa memungkinkan karena sudah dekat. Tapi kalau orang lain, apalagi orang Ansor itu beda dengan orang Muhajirin ya, perempuan Muhajirin dengan perempuan Ansor, karena memang sih perempuan Ansor itu lebih lebih agresif ya dibandingkan perempuan Muhajirin, karena Umar bin Khattab pernah memprotes gitu ya, kaum perempuan Muhajirin terpengaruh dengan kaum Ansor yang mendominasi laki-laki. Itu bukan hanya terkait dengan pemahaman agama, tapi memang kebiasaan atau budaya atau keseharian itu mempengaruhi. Karena Madinah itu rata-rata walaupun tidak semuanya itu kan kehidupannya agraris ya, bertanam gitu. Artinya cocok tanam itu ada partner ya, ada kerjasama antara laki dengan perempuan. Walaupun dominasi mungkin laki-laki. Tapi kalau di Mekah itu kan mereka
berdagang dan mengembala gitu, yang bisa katakan nomaden gitu, apalagi mengembala. Itu kan lebih didominasi oleh laki-laki, perempuan lebih di rumah. Jadi dia lebih pasif. Lagi sama dagang juga sama gitu kan, perempuan lebih pasif. Walaupun Siti Aisyah sebagai Siti Khadijah sebagai saudagar, tapi kan bosnya gitu, yang jalan keluar kan orang lain termasuk Rasulullah ya, tapi beliau yang ownernya, pemiliknya. Itu mempengaruhi itu. Nah, itulah salah satu yang menyebabkan asbabul nuzul turun apa? Nisaukum hasulakum fa'tu asakum anasyitum. Karena ada seorang sahabat riwayatnya melaporkan pada Rasulullah SAW bahwa dia orang sahabatnya muhajirin ketika menikah dengan wanita Ansor, ketika menikah dengan wanita muhajir itu istilahnya mendatangi istri itu ya bagaimana aja modelnya itu si istri itu menerima karena sudah biasa. Tapi ketika menikah dengan perempuan Ansor, ternyata perempuan Ansor nggak mau diperlakukan seperti itu. Jadi ada maksudnya nggak ada bukan nggak ada kebebasan, nanti yang biasa dilakukan oleh orang muhajirin di perempuan muhajirin di Mekah itu ya hubungan seksual bagaimana aja ya terserah gitu kan itu. Tapi Ansor nggak mau, perempuan Ansor itu akhirnya ngadu ke Rasulullah. Nah, turunlah itu nisaukum harsakum fatu harsakum annasyitum ya, fatu harsakum annasyitum. Itu yang mendukung kemudian bukan mendukung ya, maksudnya ya bisa membenarkan praktek hubungan yang dilakukan oleh kaum muhajirin ya, kaum Ansor ya. Kenapa perempuan itu menolak, belum nggak mau, itu karena karakteristik atau budaya mereka nggak biasa gitu. Karena perempuan itu di sana itu juga punya lebih sebagai partner dibandingkan yang Mekah itu lebih istilahnya, mungkin kalau patriarkinya mungkin sama kali ya, patriarki juga artinya didominasi oleh laki-laki, tapi peranan perempuan punya peranan ketika di Madinah dibandingkan kita di Mekah gitu istilahnya ya. Jadi ini wajar karena Zurai ini seorang Ansor, memang Ansor agak agresif ya, berani lah gitu ya dibandingkan perempuan-perempuan Mekah yang lebih jadi kalau pertanyaan nanti yang terjadi kasus-kasus perempuan itu banyak perempuan Ansor yang berani bertanya kepada Rasulullah. Perempuan muhajirin lebih menutup diri, ya emang nggak budaya lah gitu, budayanya akan berbeda, itu akan berbeda karena kan itu terbentuk dalam budaya yang terus menerus gitu kan, nggak bisa langsung berubah secara drastis gitu kan. Tapi Umar bin Khattab sudah mulai curiga gitu, sudah mulai nggak enak. Maka ketika dilaporkan itu apa yang kan Umar bin Khattab kepada Rasulullah apa? Tersenyum. Kenapa tersenyum? Ternyata istrinya beliau pun sama gitu. Di antaranya apa? Itulah muncul hadis ila takhir itu kan, sampai pertama kan kasus tahrim, terus ila, dan terus berurutan takhir dari tahrim ila terus takhir kan. Itu kan karena itu sikap istri yang yang protes kepada suami. Nah, itulah yang dikatakan oleh Khattab bahwa istri-istri mereka yang di Mekah itu terpengaruh oleh pengaruh kaum perempuan Ansor gitu. Akhirnya membuat resah mereka. Tetapi ketika di depan Rasulullah hanya tersenyum saja. Kenapa tersenyum? Karena pada saat itu sedang jadi kasus juga antara Rasul dengan yang istrinya. Nah, tersenyum Rasulullah itulah kan nggak menjawab kan, mengatakan mungkin itu pembenaran gitu, artinya pembenaran nggak dikomentari kan, artinya pembenaran sudah begitu, mau diapain nggak apa-apa gitu istilahnya. Jadi Umar Khattab pun ketika lapor itu ya sudah, hanya diam saja, nggak nunggu komentar apa-apa. Rasulullah hanya tersenyum. Nah, kemudian baru membaca kasusnya terjadi pada anaknya kan, Hafsah kan. Kemudian langsunglah beliau bertanya langsung pada Hafsah, ternyata yang betul sedang terjadi sesuatu antara Rasulullah dengan istri-istri, bukan hanya satu ya, dengan istri-istri beliau yang lainnya. Ya, jadi ini kenapa? Karena periwayatnya siapa ini? Ubayyah bintu Muawiz itu kan seorang perempuan Ansor. Jadi istilahnya hadis ini makanya diamalkan oleh ahli Kufah ya. Iya. Ya, ba'du ahli Kufah ila hadzal hadis ya. Maka yang kalau hadis depan kan ulama mazhab yang mengamalkan ya. Lanjutkan lagi.
Babu maja annal masharra simaratan. Bab tentang menyapu kepala itu satu kali. Bihi lai qala haddatsana Qutaibatu qala haddatsana Bakr bin Mudar an ibni Ajlana an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Rubaiyah binti Muawwidh bin Afra radhiyallahu anha annaha ra'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Qalat masaha ra'sahu wa masaha ma qabla aqbala minhu wa ma adbara. Wasudqaihi wa udunaihi marratan wahidatan. Riwayat dari Rubaiyah binti Muawwidh bin Afra radhiyallahu anha bahwasanya dia melihat akan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudu. Ia berkata, beliau mengusap kepalanya dan mengusap bagian depan kepalanya dan bagian belakangnya dan dua pelipisnya dan dua kupingnya satu kali. Qala wa fil babi an Aliyin wa jaddi Talhat bin Musarrif bin Amrin. Qala Abu Isa wa hadisur Rubaiyah hadisun hasanun sahih. Waqad ruwiya min ghairi wajhin an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha bi ra'sihi marratan. Wal amalu ala hadha inda aktsari ahli al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam man ba'dahum. Wa bihi yaqulu Ja'far bin Muhammadin wa Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq ra'au masaha ra'si marratan wahidatan. Bihi lahi qala haddatsana Muhammad bin Mansur al-Makki qala sami'tu Sufyan bin Uyainah yaqulu sa'altu Ja'far bin Muhammadin an masir ra'si ayujzi umaratan faqala Allah wallahi. Ini itu apa? Ya artinya apa? Jawaban boleh ya artinya. Nah ini kan kalau dilihat dari riwayat yang sama, Rubai binti Muawwidh bin Afra ya kan? Hadis yang kesannya apa ya? Sama kan, Rubai bin Muawwidh bin Afra. Tapi hadis yang pertama itu apa? Maratain kan? Ya kan? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam masa birasik maratain. Ya kan? Tapi Imam At-Tirmizi menjadikan dalil itu hanya dalil yabda'u bi mu'akhkhar ra'si. Tapi ketika riwayat yang kedua itu masa ra'si maratan wahidah, apa satu kali, padahal perawinya sama. Jadi anha ra'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau faqalat masa rasahu wa masa maqbala min huwa madar wa subahi wajhi maratan wahidatan. Kan maratan wahidatan di situ. Nah, maratan wahidatannya itu kalau dilihat dari sini apa? Apakah sudgaihi wa ujunaihi maratan wahidah? Apa? Masa rasahu maratan wahidah. Tapi kalau Imam At-Tirmidzi kan berkesimpulan masa rasi maratan wahidah. Dari redaksi ini. Jadi hanya satu kali. Sedangkan riwayat yang sebelumnya perawi yang sama, Rubai binti Muawwidh bin Afra, dua kali kan? Nah nanti ini kalau hukum jamaknya nanti akan ada. Tapi permasalahannya apakah ini kasus yang berbeda? Yang pertama itu pada peristiwa yang berbeda, ini peristiwa yang lain. Yang pertama juga kan sama, fi'liyah juga kan? Kan mengatakan qalat kan, kalau kita baca kan Rubai ibni Muawwidh bin Afra qalat kan? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masa bi ra'si maratain. Nah, hadis yang kedua annaha ra'atin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau kan, sama aja itu kan artinya. Kemudian qalat masa ra'sahu wa masa maqbala minhu adbar. Nah, ini apa redaksi ini redaksi kasus yang berbeda ataukah kasus yang sama? Tapi kasus yang sama pun punya konsekuensi beda. Kalau yang depan dua kali, yang sini apa? Satu kali, maka yang kemungkinan besar dipahami ini dua kasus yang berbeda gitu. Nah, kalau kasus yang ini sama, bisa dua redaksi yang berbeda, ini kan ada tanda tanya di mana kesalahannya. Nah itu. Nah kalau memang dia kasus yang berbeda, berarti pernah sekali, pernah dua kali. Kan maka nanti kalau kesimpulannya kan mazhab Syafi'i kesimpulannya kan kalau ketika dijamak ya sekali, ya dua kali boleh. Nah, tiga kali ada yang mengatakan Abdul, tapi Abduliyah juga nggak bisa dilihat dari Abduliyah dalam pengertian lebih utama itu kan dari dalil, bukan dari lebih banyak. Nanti lebih banyak lebih baik, enggak, ibadah nggak seperti itu, nggak lebih banyak lebih baik ya. Jadi tapi pendapat yang satu kali ini kemudian dipahami atau dipegang oleh apa ulama-ulama mazhab ya. Ini kan kayak bata Imam Tirmidzi itu.
Abi yaqul Ja'far bin Muhammad, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Asy-Syafi'i wa Ahmad Ishaq ra'au masarasi maratan wahidat. Jadi mazhab Asy-Syafi'i apa? Satu kali. Makanya kalau kata wa afdalu salasa itu ya di mana ya? Nah, ya kan Asy-Syafi'i ada Asy-Syafi'i, ada mazhab Syafi'i, ada ashabus Syafi'i. Ya, ada mazhab Asy-Syafi'i, ada mazhab Syafi'i gitu kan. Ada ashabus Syafi'i gitu. Itu makanya kadang redaksi-redaksi itu yang kalau dalam fikih yang kita harus cermati, ini ashabus Syafi'i atau mazhabus Syafi'i. Kalau Asy-Syafi'inya sendiri ya paling rujukannya al-um. Kalau kan kita Asy-Syafi'i rujukannya apa? Al-um. Tapi kalau misalnya pendapat Imam Syafi'i bisa kalangan Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi gitu kan, misalnya dalam Muhadzab, atau Imam Nawawi dalam apa? Majmu'. Ya kan? Majmu' bangga. Saya juga punya kitab Majmu'. Kalau orang punya kitab Majmu', hebat, oh keren. Tapi Majmu' Syarif katanya. kalau teman punya kitab Majmu' tuh hebat, karena kan Majmu' besar kan. Berapa tuh ya? Yang syarah dari Muhadzab kan, besar itu. Pengen banget punya, belum pernah sempat punya, tapi udah punya. Keren, Majmu' Syarif. Coba Yasin. Yang Majmu' Syarif ya. Ya kalau Syafi'i langsung ya al-um. Ya kalau yang Syafi'i langsung ya al-um itu. Nah, kadang-kadang kita menisbahkan kepada Syafi'i tapi belum baca al-um atau punya al-umnya gitu ya. Itu yang, tapi kalau misalnya di Muhadzab ya mungkin tidak Imam Syafi'i secara langsung, tapi mazhabannya iya bisa jadi. Ya. Nah itu jadi sepertinya Imam At-Tirmidzi ingin menekankan ini karena hadis yang pertama nggak dijadikan dalil ya, Imam Tirmidzi ya, hanya mendirikan apa? Kaifiyah masrasi. Tapi hadis yang kedua itu dijadikan dalil apa? Marratan. Ya. Dia hadis pertama kan marratain kan. Tapi oleh Imam At-Tirmidzi nggak dijadikan dalil. Gimana sih nyari ngelihatnya? Cara ngelihatnya lihatlah yang dibuat babnya. Jadi kan hadis yang pertama dijadikan bab untuk apa? Dalil kaifiyahnya jaa annahu ya yubda'u bi muakhkhari ra'si, itu kan ya. Tapi ketika hadis yang kedua anna masarasi maratan, artinya ini yang mau apa istilahnya istidlalnya ketika Imam At-Tirmidzi mengatakan masarasi maratan wahidah, ini dalilnya. Nah hadis ini juga dipegang oleh para ulama mazhab itu. Jadi pengen ke situ, jadi harus kita jeli juga ngelihatnya gitu. Jadi Imam At-Tirmidzi mana ngambilnya, sedangkan yang di bawah banyak kan, ya udah lihat saja bab yang beliau buat. Nah babnya itulah kelihatan apa kefikihannya gitu ya. Maka kan ada yang mengatakan apakah Imam At-Tirmidzi itu mujtahid ataukah mutabdi gitu. Ada yang mengatakan kalau mazhaban ya sepertinya ke Syafi'i, tapi juga belum tentu juga, karena kalau kita di dalam itu ada juga yang berbeda dengan mazhab Syafi'i gitu ya. Lanjutkan lagi. Babu maja annahu ya'khudhu li ra'sihi ma'an jadidan. Bab tentang mengambil untuk kepalanya akan air yang baru. Wa bihi lai qala haddatsana Ali bin Khashramin qala akhbarana Abdullah bin Wahb qala haddatsana Amr bin al-Harith an Habban bin Wasi'in an abihi an Abdullah bin Zaid annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa annahu masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi. Riwayat dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya beliau melihat akan Nabi SAW berwudu dan bahwasanya beliau menyapu kepalanya dengan air yang bukan sisa dua tangannya. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahih. Wa rawabna lahi ata hadzal hadis an Habban bin Wasi'in an abihi an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa annahu masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi. Wa riwayatu Amr bin al-Harith an Habban asahu li'annahu qad ruwiya min ghairi wajhin hadzal hadits an Abdullah bin Zaid wa ghairihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha li ra'sihi ma'an jadidan. Wal 'amalu 'ala hadha 'inda aktsari ahli al-'ilmi ra'aw an ya'khudha li ra'sihi ma'an jadidan. Oke, tadi yang ada di sini kitab saya salah ini kan apa? Yang Rabbul lahi ata hadzal hadits an Habban bin Wasi an Abi an Abdullah bin Zaid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa annahu masaha bima'in
bima'in ghairi fadli dari yadayhi. fadli yadayhi ya. Ini apa? Bima'in gobaro fadlu. Ada ini. Ini apa namanya? Ini ada gambar, iya makanya itu kan di bawahnya ada itu kan apa bimain gambar ai bakia kan. Nah, makanya saya tanya dulu di situ. Nah, kalau di redaksi sini ada sih disebutkan bahwa ada redaksi apa apa syartnya bi akhadha ulama yakni akan dikeluarkan apa. Iya, huwa la yunafil hadis bal allahu taqdir. Nam zahir hadis adalah wa yakhazu ma'un jadi ala kulli hal. Lakin hadis tani masurasi bimain ghabara ai bakia gitu kan. Di artinya ghabara itu dia dibaki, tapi di depannya itu sama semua itu masalahnya. Ya. Sama semua enggak? Perawi sama semua. Iya. Apa ini? Apa kalimat gubaro itu apa? Fil madi. Iya, artinya kan bakia, berarti dia fil madi ya. Jadi annahu masarahu bimain. Tapi ya kalau matan wa fi badin nasri bimain ghairi fadli yadayhi. Iya, bila baik mujama wal ba muhadab tafi ai baqiya wa ma mausulatun jadi wa fi banusi bimain, bahkan bimain bukan bimain ghairi ya, Bimain gobrin fadli yadayhi. kalau kan bila gain mujama Wal wal ba muhadab maftuhah jadi gobaro kan, atau bimain fadli yadayhi. kalau dia gobaro fil madi kan, tapi selanjutnya ai bakia wama mausula ya wama mausula. Oke. Wa fi badin naskhi bimain Ghairi. apa? Ghairi. Ghairi. Ya, dua. Nah, makanya di sini malah bak juga bimain gobrin seolah pakai masdar gitu. Bukan ghairi, makanya bimain gobrin gitu kan. Jadi pakai makanya itu di situ apa? Ghairi. Iya, dua dulu. Enggak, apa wafi ba'di nuskhi itu? Apa? Sama. Bisa dikatakan. Enggak pakai ba apa pakai ya? Iya. Pakai ya? Iya. Jadi sarannya pakai ya pakai ba? Pakai ya. Iya, ini kali pakai ba. Jadi wafi ba'di nuskhi bimain gobrin. Jadi gobri fa'di yadai. Jadi kalau itu sama saja artinya ya bima'ni bakia juga, cuman dia pakai masdarnya gitu. Kalau itu pakai iya. Iya. Ya, kalau yang matan pakai iya ya, langsung di atasnya. Iya. Bima'in ghairi fadli yadai. Iya gitu. Ya itu. Jadi itulah perbedaan ini perbedaan redaksi seperti itu. Jadi kalau di syarah menjelaskan perbedaannya, tapi kalau dia matan tergantung apa? Percetakannya. Cetakan siapa gitu. Nah. Ada yang beda lagi? Sama cuma ini dijelasin. Dijelasin bahwa perbedaannya cuma riwayat yang diambil satu huruf di antara Umar Amr bin Harith dan antara Ibnu itu ya. Ini jelasin. Waqad akhfa at-Tirmidzi fi hadha aw akhfa ahadu suyuti alladziina baina. Jadi dibilangnya penulisnya Lahia kali ya lahia. Katanya Tirmidzi yang salah. Ya, makanya jadi ini makanya kita ngaji yang kayak gini itu berbagai macam itu apa konsekuensinya masa rasau bimain ghairi fadli yadayhi, dengan air yang bukan kelebihan dua tangannya kan ya, berarti air baru ya, ya kan ya. Ya, kalau misalnya ghairi fadli yadayhi kan air baru, tapi kalau pakai ghabar fadli yadayhi kan sisa, berarti nggak ngambil air baru kan,
itu masalahnya konsekuensinya beda gitu loh. Tapi kalau saya pahami gini, Ustaz. Kalau di sana nih redaksi misalnya kan bil ghainil mu'jama wal ba muhadam muhatain ay baqiyah. Wa mausulah, jadi kan wa ma mausulah. Jadi dia redaksinya wa annahu masaha bima abbar atau bima abar. Dengan sesuatu yang tersisa. Iya, berarti bukan air baru. Kalau air sisa kan bukan air baru lagi, jadi air yang kepala langsung untuk apa? Ra'sau kan tawad doa wa anahu masarasu bimain garapadi. Jadi bukan yang tersisa. Ya kan? Berarti kan ayat baru gitu kan. Ya emang kayak gitu kan. Jadi tapi kalau misalnya dengan bimain garapadi bukan air sisa, ya tadi kan air dengan sesuatu yang tersisa, yang tersisa dari mana? Tangan kan? Itu konsekuensinya. Kalau misalnya annahu masarasu bimain, atau kan dia kan manya mausulah kan, bima dengan sesuatu. Ghabara mau firman berarti ya. Fadlu ma'i, sisa air. Dari air mana? Air enggak, ini kan lagi yang kepala, air tangan berarti kan. Jadi kan anak Islam tawadwa wa masaha ra'sahu bima. Nah itu kan, nah itu pakai air baru, yang sisa itu maksudnya bakia kan masih ada di tangan. Apakah di tangan ini air yang baru? Apakah air yang bakia itu air yang sisa dari basuhan tangan? Karena kan dia bukan menyapu, bukan membasuh, menyapu kan berarti bisa basana. Yang kedua, dari riwayat yang bawah itu akhadha bi rasi ma'an jadidan, dengan air yang baru. Kalau misalnya ghabara bima'in ghairi fadli, dengan air yang bukan, ya kan ya, bukan kelebihan, berarti apa? Air baru. Dengan air yang bukan kelebihan berarti air baru. Ya itu udah jelas di bawahnya riwayat Zaid Abdullah bin Zaid dan lainnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam birasi ma'an. Jadi dari jelas air baru berarti. Tapi kalau dia ghabara bima ghabara dengan sesuatu yang sisa. Nah, sisa dari mana gitu? Kan bakia kan yang masih kekal, masih ada fadli yadahi, kelebihan kan. Ghabara fadli yadahi kan sapuan tangan tadi. Jadi masih sisa dari bekas basuhan tangan, seolah langsung kepala gitu. Itu kan ada konsekuensinya. Nah, maka kalau Ibnu Lahiyah mengatakan Imam At-Tirmidzi ada apa tadi? Kesalahan ya, salah redaksi, bisa benar juga. Tapi kan lihat apakah kesalahan Imam At-Tirmidzi-nya, apa kesalahan gurunya gitu. Gurunya kebetulan yang dikutip Ali bin Khasram ya, atau gurunya. Kesalahannya. Tapi itu sepertinya nggak mempengaruhi pemahaman, karena di bawahnya langsung dikutip dengan pendapat riwayat lain dari Zaid Abdullah bin Zaid dan lainnya anan Nabi SAW akhadha bi rasi ma'an jadidan. Jadi seolah-olah mau memperkuat kata ghaira gitu. Kalau bima ghabara tadi ghabara bima nabakia, dengan sesuatu yang masih ada kelebihan. Itu kan ya ada yang gusul ada tadi kan, ini kan karena kaitannya kan dengan tadi membasuh dua tangan, kemudian kan menyapu kepala. Nah, menyapu kepala itu dengan air yang baru. Nah, tapi Imam At-Tirmidzi di bawahnya mengungkapkan ma'an jadi dan seolah dengan air baru, tapi redaksi yang di atas gitu kan. Nah, makanya pertanyaannya, apakah redaksi ini semuanya sama? Yang itu matan bukan ini matan. Syarah. Apa redaksi yang itunya? Iya. Wa annahu masaha, yang riwayat dari Rabi Abdullah bin Zaid di atas. Kalau Abdullah bin Zaid yang di atas yang wa annahu masara bima in ghairi fadli yadayhi. Ghairi fadli, pakai ghairi, bukan ghabara. Nah, iya makanya. Kalau yang Abdul bin Zaid yang pertama ya.
Yang pertama kan warwa Ibnu Lahiyah kan yang kedua kan ya. Lahiyah yang kedua dengarkan pakai gobaro gitu ya. Jadi di situ sepertinya Imam At-Tirmizi intinya mungkin ya kita katakan bisa jadi ya mengambil yang mana? Ya, tapi kan semuanya Abdullah bin Zaid juga. Ya kan? Yang kedua Abdullah bin Zaid. Tapi yang ini kan warwa Ibnu Lahiyah hadzal hadis an Ahban an Abihi. Jadi kan ini Ibnu Lahiyah. Ini kan yang yang mengungkapkan kan Imam At-Tirmizi juga. Jadi dari Lahiyah, Ibnu Hibban, Wasi diwakilkan Abdullah bin Zaid dengan redaksi apa? Gobaro. Apakah Imam At-Tirmizi ingin membandingkan periwayatan, ataukah Imam At-Tirmizi ingin beristimbat gitu? Ya, dengan istimbat bahwa yang dipakai yang mana? Yang ghairi fadlin gitu. Maka kemudian dikuatkan dengan yang bagian bawahnya annan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi rasi ma'an jadidan. Itu. Kalau melihat di sini coba bandingkan. Karena kalau arti bakia ada konsekuensi enggak? Kalau konsekuensi fikihnya ada enggak? Kalau misalnya menggunakan ghairi fadli ma'in dengan ghabara fadlu ma'in. Bima ghabara fadlu ma'in dengan sesuatu kan maknya mau mausul ya maksudnya kan ya. Jadi enggak bimana ma'in. Maknya mausul berarti bima ghabara fadlu ma'in. Dengan ma di mana bakia. Dengan apa? Dengan sesuatu yang tersisa dari dua tangan. Air baru enggak kalau tersisa? Itu enggak air baru. Berarti kalau di sini kita bisa pahami Imam At-Tirmizi lebih mengambil pendapat yang dengan air yang baru, kemudian menggunakan penguat pada hadis. Tapi Abdullah bin Zaid juga ya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi rasi ma'an jadidan ya. Nah, ini kan wal amru ala hadza inda al-hilmi raw anna yaqul. Nah, ini kan kemudian beliau beristimbat lagi. Wal amalu ala hadza inda al-hilmi raw ayyakhudha li ra'sihi ma'an jadidan. Ini yang dipegang oleh Imam Tirmizi, kemudian mengambil penguat dari apa? Pengamalan pendapat yang lain. Berarti ada nggak yang dengan air yang apa tadi sisa tangan? Ada, berarti nggak dipakai oleh Imam At-Tirmizi. Kalau melihat redaksi macam ini, kan teori Imam Tirmizi kan memang begitu, mengambilkan mengkomparasikan dengan riwayat lain, tapi beliau akan bersikap yang mana yang diamalkan ahli ilmu. Makanya beliau langsung mengatakan wal amru ala hadza inda aksar ahli ilm ra'au ayyakhudha birasi ma'an jadidan, dengan air yang baru kalau untuk ini. Jadi yang tadi riwayat itu tidak dianggapnya, walaupun Ibnu Lahiyah mengatakan Imam Tirmizi salah, itu ada kesalahan ya gitu istilahnya Ibnu Lahiyah. Tapi katanya Imam Tirmizi-nya apa burungnya yang salah? Ada kan Imam Tirmizi kan hanya apa? Meriwayatkan, mencatat, diimlakan kan. Nah itu, nah ini kan bisa jadi tidak ada perselisihan sebenarnya antara ghairun. Kalaupun tanda kutip dalam nuskhoh, dalam tulisan wajar bisa terjadi. Kalau memang tapi kan Imam Tirmizi berkeberapa? Udah ketiga kan ya. Sebelum ada tanda antara gobaro dengan goiru itu sama, karena sebelum ada apa? Tanda titik harokat itu sama tulisannya. Sama seperti riwayat doa yang Abu Bakar As-Siddiq zalamtu nafsi zulman kasira dengan zulman kabira. Wajar itu terjadi karena antara kasira dan kabira tulisannya sama. Maka disitulah butuh apa? Talaki di pembacaan dari syekh kepada guru itu harus seperti itu. Karena itu sangat berbeda nanti teksnya. Kan itu kan nuskha itu nanti manuskrip yang itu kan makhtutotnya kan berbeda itu kan. Apakah makhtutot atau manuskrip yang dikutip itu seperti itu atau beda kan kita nggak tahu juga gitu. Tapi kemudian disyarahkan di perdebatan ternyata memang benar ada perbedaan redaksi itu. Tapi uniknya perbedaan redaksi menghasilkan perbedaan prakteknya, dan itu konsekuensi hukumnya kan apa? Beda gitu. Itu yang jadi masalah kemudian.
Tapi sepertinya Imam At-Tirmizi tetap berpegang pada konsep bimain jadidin yang kemudian mengambil pendapat inda aksar ahli ilm. Kalau kita katakan wal amul hala hadza inda aksar ahli ilm, ini kan aksar ahli ilm kan? Berarti ada nggak yang Ada. ini kan aksar kan? Berarti ada yang apa? Ya ada yang nggak aksar kan? Berarti ada yang kepala dengan apa? Bakia ada ini dengan sisa dari tangan, berarti ada, tapi nggak aksar itu. Seperti itu ya. Semua kala babu maja fi masih uzaini zahir hikmah wa batnu wa alam surat. Kalau kan tafsirnya nggak banyak. Campurkan kata dan dipakai ke ilmu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyuriyaka biha idza fa'alta dzalika li izhariha min ayatina al-ayatil kubra al-uzma ala risalatika wa idza arada 'audaha ila halatiha al ula dummaha ila janahihi kama taqaddama wa akhrijha. Supaya kami perlihatkan kepada engkau wahai Nabi Musa dengan ayat tersebut, apabila engkau melakukan demikian itu untuk menampakkan tanda-tanda kebesaran Allah, termasuk dari tanda-tanda kebesaran kami, itu tanda yang besar, artinya yang uzma, yang besar atas risalahmu. Dan apabila engkau hendak mengembalikan tongkat tersebut kepada ular tersebut kepada keadaan keadaan yang pertama menjadi tongkat, engkau cukup dipegang dia kepada dua bagian sisinya sebagaimana yang telah terdahulu, dan keluarkanlah dia. Izhab rasulan ila fir'aun wa man ma'ahu innahu tagha jawazal hadda fi kufrihi ila iddi'a'il ilahiyati. Pergilah engkau sebagai utusan kepada Fir'aun dan orang yang bersamamu. Sungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas pada kekufurannya sampai ia mendakwah akan menjadi Tuhan. Qala rabbi syrah li sadri wasi'hu litahmila risalata wa yassir sahil li amri li ablughu wahlul 'uqdatan min lisani haddas min ihtiraqihi bi jamrati wadiha bi fihi wa huwa sabirun yafhamu qawli 'inda tablighi risalati. Nabi Musa berdoa, wahai Tuhanku, luaskanlah bagiku dadaku, artinya luaskanlah dadaku supaya terbawa risalah tersebut, dan mudahkanlah bagiku urusanku supaya aku bisa menyampaikan risalah tersebut, dan bukalah ikatan-ikatan dari lisanku supaya aku bisa berbicara daripada dari terbakarnya dengan bara yang meletakkannya di mulutnya. Dan itu terjadi waktu pada Nabi Musa masih kecil. Yaqahu, mereka bisa memahami akan ucapanku ketika menyampaikan risalah tersebut. Waj'alli waziran mu'inan 'alaiha min ahli, dan jadikanlah bagiku itu wazir, artinya orang yang menolong atasnya dari keluargaku. Haruna maf'ul lisani akhi atfu bayanin, yaitu Nabi Harun. Lafaz Haruna menjadi maf'ul lisani, yaitu saudaraku, atau ini menjadi atau bayan. Usbud bihi azri zohri wa asyirku fi amri ar-risalata wal fi'lani bi sighatail amri wal mudhari'i wal majzumi wa huwa jawab talabi. Dan aku bisa berserikat padanya pada urusanku, artinya pada urusan kerisalahan, dan dua fi'il dengan dua sifat amar tersebut, dan fi'il mudhari yang dijazamkan, dan itu menjadi jawab tuntutan. Fa'in musabbihaka tasbihan kasiran wa nadhkuraka dzikran kasiran.
supaya kami bisa bertasbih kepadamu dengan tasbih yang banyak dan kami bisa mengingatmu dengan pengingatan yang banyak. Innaka kunta bina basira aliman fa an'amta birisalati. Sungguhnya engkau dengan kami itu maha melihat, maha mengetahui, maka engkau berikan nikmat kepada dengan risalah. Qala qad utitu su'laka ya Musa minna alaika wa qad mananna alaika marratan ukhra. Allah Ta'ala berfirman, sungguh aku datangkan akan permintaanmu wahai Musa di antara kami atasmu, dan demi sungguh telah kami anugerahkan ke atasmu itu ini minna atau Manan. ya? Manan, pemberian. Oh, pemberian. Iya, penganugerahan. Iya. Dan sungguh telah kami berikan atasmu itu pada kali yang lain. Izlit ta'lili awhayna ila ummika manaman aw ilhaman lamma waladka wa khafat ayyaqtulaka fir'aunu fi jumlati mayyuladu ma yuha fi amrika wa yubdalu minhu an kizifihi alqihi fit tabuti faqzifihi bit tabuti fil jammi biharrin naili falyulkihil jammu bisahili ay syatihi wal amru bima'na al khabari yakhudhu aduwwun li wa aduwwun lahu wa huwa fir'aunu wal qaitu ba'da an akhudhuka banda'an akhudhuka alaika mahabbatan minni lituhabba fin nasi fa ahabbaka fir'aunu wa kullu man ra'aka walitusna ala aini tarbi ala riayati wa hifzi laka. Ketika ini menjadi ta'lil, kami wahyukan kepada ibumu pada waktu tidur atau mengilhamkan bagi di dalam tabut, maka lemparkanlah tabut Nabi Musa di dalam tabut tersebut di aliran sungai Nil. Maka ia melemparkan, maka air sungai Nil itu akan membawanya dengan alirannya, artinya dan syati'i alirannya, dan perkara dengan makna khobar, dan perintahnya itu dengan makna khobar, mengambil akan Nabi Musa itu musuh bagiku dan musuhnya juga, dan yaitu Fir'aun, dan aku lemparkan setelah bahwasanya mereka itu mengambil engkau atas engkau itu mahabbatan, kecintaan dariku, supaya engkau dicintai pada manusia. Maka Fir'aun menyukai engkau dan seluruh orang juga yang melihat engkau menyukai engkau, dan supaya diperlakukan atas mataku yang bertambah atas pemeliharaanku dan penjagaanku bagimu. Summa qala tamshi ukhtuka ila wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi mana ini? Linuriyaka. Oke. Linuriyaka biha iza fa'alta zalika izhariha. Supaya kami memperlihatkan kepada kamu dengan ayat mujizat yang terakhir ini tentang apa? Tangan yang terakhir baydoa min boysul ya. Wadmum yadaka ila janahika terakhir baydoa min boysul. Supaya kami memperlihatkan pada engkau jika engkau perlakukan itu untuk menampakkan min ayatina, dari beberapa ayat kami, ayatina al ayati, mufasir memufradkannya, padahal ayat menjamakkan ya kalau dari min kan bisa aja litabid kan ya, tapi ayat mungkin mufasir akan mengatakan ayat yang dimaksud adalah bercahayanya tangannya Nabi Musa gitu. Padahal ayat itu min ayatina, dari beberapa ayat kami, mungkin minnya ditabid sebagian ayat kami, kemudian mufasir menggunakan itu menjadi mufrad muannas ya, ayat al kubro ay al uzma ala risalatika. Nah,
atas salah engkau untuk menampakkan wa idza arada'u audaha ila halatil ula, dan apabila engkau menghendaki untuk mengembalikan pada posisi atau pada keadaan yang demiha ila janahiya atau apa, tapi kalau lihat idza arada audaha ila halatil ula bisa domah aja ya kali ya. Apa fi'il amar? Fi'il amar ya. Ya, domiha ila janahi ya, apa digenggam ke sisi, kan kemarin kan sisi yang sebelah kanan ya, sama taqaddama ya udah lalu yang kita kan wa akhrijha, kemudian apa keluarin, artinya ini SOP kan kalau mau mujizat itu muncul lagi gitu kan. Kalau yang duluan kan tongkat dilempar jadi ulat, bagaimana mengembalikannya itu kan memasukkan di antara apa caringnya itu kan yang besar, terus di dalam antara dua tenggokan ada itu, tarik lagi maka dia akan apa kembali lagi jadi tongkat. Nah lalu bagaimana mengembalikan tangan yang bercahaya? Kalau diam aja kan bercahaya terus nih gitu, jadi mau kembali posisi awal tuh bagaimana gitu kan. Nah dia akan apa, masukkan lagi seperti semula ke dalam janahikal yumna, kalau sedangkan kanan, terus apa dikeluarkan maka dia akan apa kembali seperti semula gitu. Nah untuk apa itu semua? Izhab rasulan, pergilah kamu sebagai. Nah jadi ini masih peristiwanya masih di mana, di Wadi Muqaddas tua ya, masih di situ itu. Jadi apa Nabi Musa sudah menerima taklif ya, sudah menerima perintah sekaligus diberikan mukjizat gitu ya, mukjizat. Jadi pada saat yang bersamaan perintah ada senjatanya gitu. Lain dengan Nabi kita kan, Nabi kita perintahnya sudah ada, tapi mukjizatnya masih terus berlangsung. Ya kan kalau dikatakan Al-Quran itu sebagai mukjizat, mukjizat kan terus berlangsung sampai akhir hayat Rasulullah kan masih terus berlangsung. Ya sampai sekarang pun menjadi ijaz juga ya. Izhab rasulillah fir'auna wa mama'hu. Kenapa harus ke sana? Innahu tagha, karena Fir'aun itu sudah apa? Tagha jawazal hadda, sudah melampaui batas fi kufrihi, kepada kekufurannya. Jadi di apa namanya, kita udah baca lebih lanjut sebelumnya itu bahwa ketika ada kata-kata kufur itu atau zolim yang digunakan itu atau kata togo itu berarti sudah apa? Jawazal had, sudah melampaui batas fi kufri dalam kekufurannya. Nah, di mana melampaui batasnya? Ilahiyat, sampai mengaku sebagai Tuhan. Jadi sudah apa? Itu sudah keterlaluan bahasa kasarnya. Jadi ada, kalau gitu ada dong yang kufur keterlaluan. Ya mungkin ada dalam pengertian hanya sekedar dia maksiat atau kufur nikmat, yang lain syakatum wa in kafartum inna azabila syadid gitu kan. Tapi kalau sampai mengutus seorang rasul dan nanti kemudian ada pembinasaan gitu ya, itu berarti udah apa? Udah zawazal had, sudah melampaui batas dia itu. Nah maka kata togo ini di ayat lain kan ya, banyak kan ya, togo asal hayat dunia. Jadi sudah apa dia? Sudah terlalu melampaui batas untuk itu. Asal hayat dunia, bisa jadi dunia ini atau harta itu jadi apa? Sudah menjadi Tuhan bagi dia gitu ya. Jadi itu udah kategori togo di situ ya. Qala, Nabi Musa menjawab, Rabbishrahli sadri wasi'li, wahai Tuhanku, luaskanlah bagiku akan dadaku, atau wasi'hu. Kenapa? Litahammal risalat, supaya risalat ya, supaya dadanya itu dapat apa? Membawa risalah. Jadi tahammala ininya tidak hamal ya, hamalnya kalau hamal yuhamil itu hamil aja ya, itu hamil karena dia fa'ilnya nanti sadri ya, supaya dadanya, jadi itu hamila risalata, supaya dadanya itu dapat menanggung risalah gitu ya. Jadi karena
tadi kirain mau menggunakan apa istilahnya mutakalim. Ternyata ngelihat sini lah ini aidnya apa, fa'ilnya apa, sodri ya. Jadi lituhammila risalata, supaya dadanya itu dapat menanggung risalah itu ya. Wa yassir sahil li amri, dan mudahkan bagiku akan urusanku, liuballigha, supaya aku dapat menyampaikan itu gitu kan. Apalagi wahlul 'uqdatam min lisani, apa itu? Bukakan ikatan pada lisanku, lidahku. Nah, ini kalau lihat ini apa? Bisa bukan hadas ya, bisa hadasat ya, atau hudisat ya, hudisat min ikhtiraqihi bi jamratin wa du'aha bi fihi wa huwa shaghir. Ini diceritakan dari, kan dulu gini, ini kan dari terbakarnya lidah Nabi Musa dengan bara api ketika beliau meletakkan bara api di mulutnya pada saat beliau masih kecil. Ini kan pada saat Nabi Musa masih kecil itu kan Fir'aun merasa Nabi Musa ini ya dia sih nganggapnya ini kayak apa, iblis di sininya menyakiti dirinya itu, sampai ditarik jenggotnya sampai merasa tersakiti Fir'aun ini. Kemudian kan Fir'aun berniat untuk membunuhnya, kalau ada riwayat menghukumnya. Terus kan kata istrinya Asiyah kan, dia kan masih kecil, maksudnya nggak ngerti kalau itu menyakiti, sampai narik jenggot segala macam itu menyakiti. Nah kemudian dia sudah dewasa, sudah ngerti, dia mau membunuh. Jadi Fir'aun masih bercuriga bahwa Nabi Musa ini adalah anak Bani Israel yang harus dibunuh, yang itu bakal menghancurkan kerajaannya. Tapi dibela oleh Asiyah, dia masih kecil gitu, dia nggak ngerti, wajar saja kalau dia kena. Kemudian minta pembuktian. Buktinya kalau dia masih kecil, dibawakan antara bara sama makanan masalah. Jadi dia milih mana? Kalau dia milih makanan, maka dianggap dia sudah dewasa, sudah paham, itu yang akan nanti dibunuh, dihukum. Nah, disitulah Allah tunjukkan Nabi Musa ngambil bara, kemudian dimakan. Nah, efeknya itu kena lidahnya. Akhirnya satu riwayat Nabi Musa cadel. Itu dari situ. Nah, maka beliau mengatakan wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan ikatan dalam lisan, karena Nabi Musa nggak bisa berinteraksi dengan fasik. Nah, itu jadi diceritakan itu karena pernah terbakar waktu itu ya, sebagian dari pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak seperti itu, ya mungkin Firaun akan apa? Menghukumnya. Nah, apa tujuannya? Yafhamu qawli inda tablighi risalati, supaya mereka paham akan perkataanku ketika menyampaikan risalah. Nah, kemudian inilah ada permintaan lagi, waj'alli waziran mu'inan 'alaiha, jadikan untukku ada wazir. Wazir itu pembantu ya. Kalau dalam pemerintahan wazir itu menteri. Kalau dalam pemerintahan ada sultan, ada apa? Wazir itu apa? Para menteri ya, harusnya apa, yang membantu ya. Min ahli, dari keluargaku sendiri gitu kan. Nah, kemudian akan disebut Haruna maf'ul tsani, akhi bayan. Di Haruna jadi maf'ul tsani, jadi apa, waj'ali Haruna gitu ya. Ya, jadi kena usani maf'ul awalnya mana? Wazir ya. Wazir waziran. Waj'ali waziran, ya, wazir maf'ul awal, Haruna yang maf'ul tsani. Saya kirain ini apa? Tadinya jadi apa? Jadi badal dari Syekh Indonesia gitu. Jadi Harun itu jadi apa? Wazal, dan ternyata katanya itu ya emang beramal dua fi'il kan ya. Jangan tuh kan ya. Senakan yang jurumnya yang beramal dua fi'il ya, yang zona wahwat itu akhwat ya kan ya. Zona dari saudara ya kan.
Wah, zona kada ja'ala dunianya udah lewat. berlamaan Karena apa banyak yang karena wamsat was wajalabat atau surai second ya, lama tunangan white kawas wajamna apa gitu. Iya gitu kan. soro zona ja'ala kada. Iya kalau dunianya aja itu kan kalau makan apa kayaknya karena karena wamsat wasa wajalo wama takwa bari katemina. Wah terus wama tasawmi karena wakana wa ismapun wama inna wa kwana karpenekan ya kan. Terus inna wa anna wa laisa kana wama janantu apa tanpa isma apa terus isma wama zanna wa khawata wa inna zanna terus ada jala di situ kan ya. Jadi dia beramal apa amal dua maf'ul ya, beramal dengan pemamal dua maf'ul. Jadi Harun maf'ul akhi atubayan ya, artinya atubayan dari mana? Harun. Ya akhirnya jadi badal juga akhi atubayan ya. Usdudli azri ya, Zohri apa yang menguatkan dengan dia akan apa? Punggung. Nah, kata Zohri kan punggungku ya kan sebenarnya gitu. Wasyikhu fi amri dan dia akan apa satukanlah akan dia pada urusanku. Jadi berserikat ya. Apa urusanku itu arisalat. Jadi arisalati pada risalah ini. Wal fi'lani dua fi'il bisi gotail amri wal mudore dengan dua sigo amar dan mudore. Ya yang pertama usdud. Itu kan amar. Tapi yang kedua asyikhu. Itu kan mudhari tapi al-madzum jazamkan. Kenapa? Bahwa jawab mana? Usdud kan amar, dijawab apa? Jawab dari amar. Jadi maksudnya kenapa asyik diapakan dijazamkan? Kenapa? Jadi jawab amar. Ya amar lima wa ajam salam kan usdud bi azri ya. Kai nusabbihaka tasbihan kah supaya kami bisa bertasbih dan kau akan tasbih yang banyak. Wa nazkuruka zikran kasir dan kami berzikir pada engkau dengan apa? Dengan zikir yang banyak. Innaka kunta bina basira, sungguhnya engkau adalah dengan kami itu basira aliman, maha mengetahui pan anta ya. Kalau misalnya innaka kunta bina basiran aliman, ini bisa. Kalau khitabnya ke sana, pan amta diri saya maka kau memberi nikmat dengan risalah. Artinya karena engkau maha mengetahui, kemudian kau apa? Memberi nikmat dengan risalah itu, ya dengan risalah tersebut ya. Jadi di sini terlihat Nabi Musa sudah itulah makanya Musa taklima ya, sudah berkomunikasi, berdialog di situ. Nah inilah yang mungkin jadi pengalaman Nabi Musa ketika menasihati Nabi Muhammad ketika apa? Mi'raj. Yang punya pengalaman berapa? Berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita kan pemalu. Disuruh mau aja sudah kan 50 udah turun aja ketemu Nabi Musa kan kalau umurnya gitu kan. Karena Nabi Musa sudah punya pengalaman berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon sesuatu dan dialog itu langsung kan ini kan dialogis kan minta dipenuhi, minta dipenuhikan, minta Nabi Harun ya, jadi kan terus minta ini terus gitu kan ya. Ini kan semuanya terjadi dialog itu, walaupun dialog riwayat ini kan biwara hijab karena yang dilihat hanya apa? Api ya, api cahaya, katanya itu cahaya. Tapi Nabi Musa berdialog di situ. Nah, pengalaman dialog inilah kemudian menjadi nasihat untuk Rasulullah. Rasulullah ketika itu kan Rasulullah nggak berpengalaman, ketika diterima 50 waktu, ya udah Bismillah, ya aja gitu kan. Kata Musa, balik lagi sana, ya roja gitu kan, balik gitu kan. Maksudnya bukannya irji, kalau saya tuh lihatnya roji, beda dengan irji kan pulang. Kalau roji itu murojaah apa? Berdebat gitu, berkomunikasi. Makanya saya katakan di situ dalam penjelasan dari tulisan itu kata roji itu bukannya irji balik doang, tapi roji itu maksudnya mengembalikan kata-kata atau kalau bahasa kita
mendebat gitu, merojak kan merojak ya, merojak itu ulang kembali ya apa, jadi bukannya irji balik lagi, keroji ketika balik lagi minta bolak-balik sampai apa 50. Itu mungkin pengalaman Nabi Musa alaihissalam di sini diapakan diajarkan Rasulullah, Allah pasti mengabulkan itu gitu kan. Tapi kemudian Allah mengatakan bahwa aku tidak mengurangi, tetap 5 tapi mempunyai kualitas 50, karena satu itu dihitung atau diganjar dengan 10. Di skala kualitas tetap 50 tapi kuantitas hanya 5 gitu ya. Mungkin dari sini Nabi Musa alaihissalam mempunyai pengalaman berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kan Rasulullah kan dengan Allah itu di mana ada dialog, kan hampir di hadis kursi nggak ada dialog gitu kan. Makanya Nabi Musa di sekat kelima Musa jadi apa, kamu kan kalamu kan, jadi sudah biasa berdialog, sedangkan Rasulullah nggak biasa berdialog, disuruh ya iya saja, menerima saja gitu kan, bahkan dalam posisi yang sangat mungkin kagum atau ketakutan ya, karena Nabi Musa sudah pengalaman. Nabi Musa ini perlu juga ada senior untuk itu ya. Jadi ada ya perlu ada senior, jangan mentang-mentang hebat langsung. Walaupun Nabi Muhammad sudah memimpin sholat jamaah di mana, di Baitul Maqdis ya, di Aqsa ya, di Aqsa. Tapi ketika di sana ya tetap experience is the best teacher ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik ya, bukan kepintaran ya, bukan kepintaran siapa. Di situ mungkin terbukti pengalaman itu guru yang terbaik, bukan kepandaian guru yang terbaik. Pengalaman Nabi Musa terhadap umatnya nggak bisa sampai kuat, walaupun umat besar, umat kamu apalagi kecil-kecil, nanti jangan sampai malah memberatkan. Itulah mungkin ya, kalaupun ada peribahasa mengatakan experience is the best teacher ya, the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, sedangkan pengalaman itu didapat di mana? Di senior ya, jadi harus dengan senior. Makanya kalau ulama hadis bukan dilarang ya, etikanya ketika ada yang masih muda gitu, itu takzimnya nyerahkan kepada yang tua gitu, istilahnya yang masih ada, akan lebih apa, sanadnya akan lebih pendek, akan ali ya. Tapi ketika kita menyampaikan ke guru nggak mau, antum aja gitu. Ketika murid kita mau giring dapat pesan dari beliau nggak mau, antum yang ngajarin, antum aja nggak usah kanel lagi. Sudah, akhirnya kita berikan aja sanad yang mereka minta, udah kita mengarahkan ke beliau nggak. Tapi kalau sudah ada izin ya baik. Yang keduanya, ketika ada nasihat dari senior ya harus diperhitungkan gitu, jangan diabaikan ya. Nah, yang di pertanyaan di hadis ya, di ayat ini, ketika waj'ali waziran, nah Nabi Harun apakah seorang nabi atau bukan? Karena dia kan katakan waj'ali wazir min ahli ya, wazir itu apa? Mu'ainan, membantu aku. Nah, ketika membantu, apakah Nabi Harun seorang nabi? Tapi kalau dalam urutan nabi masuk nabi kan ya, urut nabi masuk nabi karena mungkin dakwah ya, mungkin karena yang dibantu oleh seorang nabi ya, mungkin ya nabi juga. Ya nabi juga. Kalau di Nabi Muhammad juga kan ada kan, bahwa posisi siapa yang sama dengan membantu aku ketika Nabi Musa punya Harun, kan Nabi Rasulullah juga punya orang yang tapi nggak jadi nabi, hanya sekedar seperti posisi Nabi Harun alaihissalam ya. Summa qalat, maksudnya dia summa qala qad manna 'alaika marratan ukhra al-misab al-fatihah. Ya, kenapa ya? Astagfirullahaladzim ya Allah ya ma'ul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru min karamil azim Allahumma sholli wa sallim anwar as-sirr wa tayyibul akhir iftahi babil yasar sayyidina mukhtar wa la tahar akhir adadani anfalihim anfa'na lamtana wa allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman alhamdulillah kulli hal na'udzu billahi
min hayahna ramsuna ilman nafi'a wa fahman zakiyan qabalan qalban munawwara wa lisan datul hurqan jamila warizqan katsiran wasi'an halalan thayyiban barakan fi awladan salihan fatihan arifan adiban aliman taufiqan hasanan min rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma al-haqqa haqqa sunnatibana al-batila batila wa sunnatinaba a'udhu amrahuma wa ta'afana kama summa sabit kulbana ala mahd rasulillah wa astamina sunnat rasulillah wa tawaffana ala millat rasulillah wa surna fi zumrat najah wa isbil mulina sata hubbaka hubba ma hibbuka hubba ma yuqarribu la hubbika wa al hubbaka haba ilaina min ma inda sama wa nasabika nasabika dina wa anfusana uladana wa jami' ahli baitina wa mulana kula syai'an ataitana wa man nawayhum fi ibadika wa yajika wa jiwarika wa manika bika wa hitsika wa kanabika min syarri kulli syaitanin wa sultanin insin wa janin wa bagin wa hasidin wa sabin wa hayatin wa akhrin turuskhana min syarri kulli dabbatin anta akhir min asyatin rabbi ala syaitan mustaqim rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul wa innaka antat rahim wa mahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam sa'in zata masifun wa salamun mursalin walhamdulillah rabbil alamin.